Selamat malam Bapak Ibu, salam Patunggilan. Perkenalkan, saya Krisna Yoga Pradikdia, vikar baru per bulan September sampai dengan Februari di GKJW Peniwen. Tapi secara khusus saya ditempatkan di Capas Boro. Nah, Bapak Ibu panjenengan semua bisa memanggil saya Yoga begitu. Sebelumnya saya berpelayanan di GKJW Gunung Tumo, daerah Sitiarjo. Itu pelayanan vikar saya yang pertama. Lalu kemudian untuk pelayanan vikar yang kedua, saya ditempatkan di GKJW Jemaat Surabaya. Lalu setelah itu saya dialih tugaskan di GKJW Jemaat Peniwen. Selama saya di Jemaat Peniwen ini, Bapak Ibu, saya mohon bimbingan panjenengan semua untuk ikut terlibat dalam proses saya menjadi vikar di GKJW Peniwen ini. Dan nanti saya akan lebih banyak berpelayanan begitu di Capas Boro karena saya akan membantu mempersiapkan banyak hal dalam proses pendewasaan Capas Boro. Tetapi tidak menutup kemungkinan saya akan tetap berpelayanan di induk atau di GKJW Peniwen ini. Tidak menutup kemungkinan saya akan tetap berpelayanan di sini juga. Jadi tetap lingkup pelayanan saya adalah selain di Capas Boro, saya juga akan berpelayanan di GKJW Jemaat Peniwen. Nah, untuk rangkaian proses saya selama vikar di GKJW Peniwen ini Bapak Ibu, saya mohon bantuan panjenengan semua, keterlibatan panjenengan semua untuk terus-menerus membantu saya menjadi vikar yang diharapkan seperti itu. Lalu kalau ditanya tentang asal begitu, saya berasal dari GKJW Jemaat Lumajang. Lumajangnya mana? Lumajangnya adalah Lumajang Kota. Kalau tempat tinggal saya di dekat terminal Bapak Ibu, terminal Minak Koncar. Kalau ditanya tentang kelahiran, saya kelahiran 95 sehingga usia saya ya kurang lebih 26. Panjenengan bebas memanggil saya, boleh Pak, boleh Mas, monggo kerso. Untuk sementara itu cukup perkenalan dari saya, nanti kita akan lebih akrab lagi, kita akan kenal-kenalan lebih dekat lagi ketika kita semua nanti bisa bertatap muka secara langsung. Matur nuwun. Selamat malam, selamat beribadah. Salam Patunggilan. Selamat malam Bapak Ibu. Shalom. Salam Patunggilan. Petang hari ini kita akan melaksanakan ibadah persiapan perjamuan kudus. Dan untuk membuka peribadahan keluarga kita dalam rangka persiapan perjamuan kudus ini, marilah bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat nomor 18, Allah hadir bagi kita. Mari Bapak Ibu, kita ambil saat teduh sejenak dan marilah dalam hati kita masing-masing mengucap yang demikian. Ibadah persiapan perjamuan kudus saat ini kita laksanakan dalam nama Allah Bapa,
Sang Penuntun dan Sang Pengampun ciptaannya. Kasih dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuannya dengan Roh Kudus ada bersama dengan kita semua. Amin. Oke, petang hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema ibadah kita dalam persiapan perjamuan kudus, kita akan membicarakan tentang berusaha layak dalam masa-masa penantian. Tentunya melalui tema ibadah ini atau introitus ini kita bersama-sama diajak untuk tetap berusaha, tetap mengupayakan diri supaya kita layak ikut dalam perjamuan kudus nanti. Oleh sebab itu Bapak Ibu, marilah bersama-sama kita respon introitus ini atau tema ibadah dengan kita bersama-sama memuji dari Kidung Jemaat nomor 27, Meski Tak Layak Diriku. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari surat Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 32 Bapak Ibu. Tetapi sebelum itu marilah kita siapkan hati kita mohon tuntunan pada Allah dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Bapa, jika pada petang hari ini Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami semua untuk ikut andil dalam persiapan perjamuan kudus. Kiranya roh yang berasal dari Engkau senantiasa menuntun kami kepada jalan kebenaran ya Bapa, sehingga kami mampu menyiapkan diri kami semaksimal mungkin untuk ikut dalam perjamuan kudus nanti. Ya Bapak, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu sebagai bekal bagi kami semua untuk mempersiapkan diri kami supaya layak ikut andil dalam perjamuan kudus. Kami mohon tuntunan Roh-Mu ya Bapak untuk memahami apa yang hendak kami dengarkan dan kami baca bersama-sama. Kiranya apapun yang hendak kami baca dan renungkan bersama-sama petang hari ini, biarlah itu boleh menjadi petunjuk bagaimana kami harus menyiapkan diri semaksimal mungkin agar kami layak ikut andil dalam perjamuan kudus. Mampukan kami ya Bapa untuk memahami firman-Mu. Haleluya. Amin. Firman kita saat ini terambil dari surat Korintus pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-27 sampai dengan 32 yang demikian firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit,
dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya jika kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan, membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam kondisi yang sehat. Nah, tidak hanya sehat secara jasmani, melainkan saya harap panjenengan semua juga sehat secara rohani, karena pada petang hari ini bersama-sama sesuai dengan tema ibadah kita yang berbicara tentang berusaha mempersiapkan diri dengan layak ikut dalam perjamuan. Maka saya harap panjenengan semua selain sehat dalam kondisi jasmani, panjenengan semua, kita semua juga sehat secara rohani, karena kita semua akan bersama-sama mempersiapkan diri semaksimal mungkin dalam masa-masa penantian sebelum kita ikut andil dalam perjamuan kudus. Nah, Bapak Ibu, berkaitan dengan perjamuan kudus, tentunya ada sesuatu yang harus kita persiapkan. Dan persiapan diri sebelum kita ikut andil dalam perjamuan kudus itu menjadi suatu bagian yang sangat penting dalam rangkaian prosesnya. Dan kalau boleh ditanya, kenapa persiapan diri menjadi bagian yang sangat penting dalam rangka menanti sebelum kita ikut andil dalam perjamuan kudus? Mari kita baca ayat yang ke-27. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Di sana tertulis bahwa barang siapa yang tidak layak ikut dalam perjamuan Tuhan, barang siapa dengan cara yang tidak layak, barang siapa dengan cara yang tidak layak, dengan cara itu akan menjadi penekanan kita, tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa. Dan jika kita lihat lebih dalam lagi, ayat ini sebenarnya ingin menunjukkan kepada kita bahwa sebelum kita ikut dalam perjamuan kudus, kita harus melalui proses yang benar-benar kita siapkan semaksimal mungkin. Dan di sana kita diajak untuk mempersiapkan diri sebagai proses kita menjadi layak ikut dalam perjamuan kudus. Mempersiapkan diri tentunya di sini dalam rangka mempersiapkan kerohanian diri kita. Apakah kita sudah layakkah untuk ikut dalam perjamuan kudus Tuhan? Terlebih lagi besok kita akan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus oikumene. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tentunya dalam mempersiapkan diri supaya kita layak ikut dalam perjamuan kudus nanti, dalam proses menyiapkan kerohanian kita supaya kita layak, itu bukan suatu hal yang mudah. Tentunya melalui proses itu akan banyak sekali hal yang mempengaruhi kita atau menarik perhatian kita untuk berbuat dosa atau menjauh dari kehendak Tuhan. Sebagaimana yang disampaikan dalam ayat yang ke-28, karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Hendaklah tiap-tiap orang menguji. Tentunya dalam proses kita menyiapkan kerohanian kita semaksimal mungkin supaya kita layak, akan ada banyak sekali rintangannya. Tetapi perlu kita lihat bahwa rintangan, cobaan atau godaan itu adalah ujian bagi kita. Apakah kita layak atau tidak? Tentunya dalam proses menyiapkan diri semaksimal mungkin itu akan ada halang rintangnya. Dan halang rintang itulah yang nantinya akan membuat kita layak
atau tidak ikut dalam perjamuan kudus Tuhan. Di sanalah tantangannya. Di sanalah kita harus lebih serius lagi dalam mempersiapkan diri sebelum kita ikut andil dalam perjamuan kudus. Nah, berbicara tentang kekudusan dan juga kelayakan Bapak Ibu, hal ini bisa diumpamakan seperti jajanan dalam kemasan. Tentunya kalau kita melihat jajanan dalam kemasan Bapak Ibu, itu kita akan suka dengan jajan yang masih utuh begitu, tidak bentuknya masih cantik begitu dan tidak kadaluarsa. Tentunya kita akan suka dengan jajanan dalam kemasan yang seperti itu. Tampilannya cantik, tidak kadaluarsa, semua orang suka. Nah, kondisi yang tidak kadaluarsa ini menunjukkan bagaimana kondisi kerohanian kita selama masa-masa mempersiapkan perjamuan kudus. Apakah diri kita benar-benar layak atau kita berdosa di hadapan Tuhan selama masa-masa proses penantian ikut dalam perjamuan kudus. Dan juga kondisi jajan yang utuh yang cantik itu menunjukkan semangat kita untuk tetap terlibat dalam perjamuan. Apakah semangat kita sungguh-sungguh? Nah, tentunya kalau kita memiliki semangat yang sungguh-sungguh, lalu kemudian kita juga bersungguh-sungguh dalam merespons setiap tantangan itu, kita menjaga kualitas diri kita supaya kita tidak berdosa, tentunya Tuhan juga akan suka. Sebagaimana kita juga suka dengan kualitas jajanan yang baik dan tidak kadaluarsa. Ketika kondisi kita baik dan kita tidak kadaluarsa, kita benar-benar sungguh-sungguh menyiapkan diri kita layak ikut dalam perjamuan kudus, maka Tuhan suka. Lalu ada juga dalam proses penantian ini tipe-tipe orang seperti jajan dalam kemasan yang jajanannya itu remuan begitu. Kalau ciki-ciki biasanya patah-patah begitu, atau kalau roti biasanya pretelane begitu, tetapi tidak kadaluarsa, itu masih bisa dikonsumsi. Kita juga masih bisa memakannya. Kadang saya juga suka gogrokane jajan gitu. Biasanya kalau ngiris roti perjamuan kudus itu kan ada pinggiran-pinggiran yang kering-kering, itu pinggiran roti yang terpotong. Nah, itu pretelane jajan. Selama itu tidak kadaluarsa, itu masih bisa dinikmati, kita suka. Nah, kondisi jajan yang pretelan itu sama seperti ibarat orang yang menyiapkan dirinya biasa-biasa saja. Tidak ada kesungguhan untuk menyiapkan diri secara tenanan ikut dalam perjamuan kudus. Ya sudah, dia menjalani kehidupan sehari-harinya seperti biasanya begitu. Tidak ada semangat lebih untuk mempersiapkan diri. Ya wes melu wae ngikut begitu. Tetapi sama seperti jajan yang pretelan itu tadi atau gogrokan jajan, yang penting tidak kadaluarsa, dalam arti kalau diibaratkan kita menempatkan diri seperti itu, ya kita bisa menjaga kualitas diri dan ya semangat kita biasa-biasa saja begitu, tetapi kita masih bisa berusaha untuk menjaga diri supaya tidak berdosa begitulah, supaya tidak kadaluarsa seperti jajan. Tuhan mungkin juga akan suka, kita masih bisa layak. Tetapi kalau kita sudah tidak ada niat untuk memperbaiki diri, merefleksikan diri, kita tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk perjamuan kudus, kita sering melakukan dosa atau kita mengabaikan proses untuk meningkatkan kualitas kerohanian kita, tidak ada usaha untuk itu ibarat dengan jajanan atau jajan yang gogrokan itu tadi, dan gogrokan itu kadaluarsa. Jadi sudah gogrokan, remuan, ajur ngaten, kadaluarsa lagi. Kita gak suka. Itu tidak ada yang menyentuh. Siapa yang suka makan makanan yang kadaluarsa dan juga gogrokan, sudah gogrokan, pretelan, lalu kadaluarsa, tidak akan ada yang menyentuhnya. Itu ibarat ketika kita tidak benar-benar bersungguh-sungguh menyiapkan diri kita, menyiapkan kerohanian kita ikut dalam perjamuan kudus. Ya wis, kalau biasanya berbuat dosa ya udah melakukan dosa seperti biasa. Jadi tidak ada persiapan yang lebih begitu. Apakah orang yang seperti itu tidak boleh ikut perjamuan kudus? Tentu saja, monggo silakan. Itu hak panjenengan untuk ikut
perjamuan kudus. Tetapi yang menjadi permasalahannya adalah layak atau tidak. Kalau ikut atau tidak, boleh atau tidak. Panjenengan bisa merefleksikan sendiri dari ayat yang ke-27. Akan saya bacakan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Barang siapa dengan tidak layak mempersiapkan diri untuk ikut dalam perjamuan kudus, ia berdosa. Jadi masalah panjenengan boleh atau tidak itu monggo. Panjenengan bisa merefleksikannya sendiri. Tapi masalah layak atau tidak, tentunya orang-orang yang seperti itu bisa dikatakan tidak layak. Sehingga bacaan ini mengingatkan kembali kepada kita semua Bapak Ibu, dalam masa-masa persiapan perjamuan kudus kita diajak untuk menjaga kualitas kerohanian diri kita. Kita diajak menjaga dan juga terus-menerus berupaya menjaga kualitas kerohanian kita, mendekat kepada Allah, mencari kehendak Allah, dan juga menjaga diri dari segala cobaan. Kita diajak untuk berusaha menjadi manusia yang layak. Kita diajak untuk berusaha menjaga kerohanian diri supaya tetap layak, supaya tetap kudus, supaya tidak kadaluarsa, tidak ada gogrokan dalam diri kita. Sehingga mari petang hari ini Bapak Ibu, saya mengajak panjenengan semua untuk bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri sebelum kita semua ikut andil dalam perjamuan kudus oikumene. Ayat 27 sebagai refleksi kita petang hari ini, saya bacakan sekali lagi. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Layak atau tidak, mari bersama-sama kita memproses diri supaya kita benar-benar layak di hadapan Allah dalam ikut andil dalam perjamuan kudus oikumene. Amin. Saat teduh bagi kita semua. Mengucap syukur ya Bapa, jika pada petang hari ini Engkau telah menyertai kami. Kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya apapun yang telah kami dengarkan bersama-sama, apapun yang telah kami refleksikan bersama-sama, apa yang telah kami baca bersama-sama, biarlah itu menjadi bekal bagi kami semua untuk mempersiapkan diri semaksimal mungkin supaya kami layak ikut dalam perjamuan kudus-Mu ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan keberadaan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Kiranya kami mampu untuk mempersiapkan diri kami semaksimal mungkin dalam tuntunan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita mengucap syukur dengan mengumpulkan persembahan Bapak Ibu dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 363. Kita pujikan bersama-sama, bagi Yesus kuserahkan, sambil mengumpulkan persembahan. Hidupku seluruhnya
Saatnya kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali menghadap kehadirat-Mu ya Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas berkat-Mu yang berlimpah dalam kehidupan kami. Berkat-Mu sungguh benar-benar kami rasakan dalam kehidupan kami melalui setiap pekerjaan dan juga rezeki yang kami terima tiap harinya ya Bapa. Dan kami aturkan kembali berkat yang kami terima dari Engkau itu ke dalam persembahan. Kiranya apapun yang telah kami kumpulkan itu bisa menjadi sebuah berkat bagi saudara-saudara kami yang membutuhkan di GKJW Peniwen ini ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur juga terhadap keluarga yang telah Engkau berikan kepada kami, kepada orang tua, anak, kakek, nenek, cucu. Kami sungguh sangat bersyukur Engkau menghadirkan mereka dalam kehidupan kami, sehingga kami benar-benar merasakan kasih-Mu melalui kehadiran mereka ya Bapa. Melalui kehadiran mereka yang terus-menerus menyemangati dan juga mendukung bagian kecil dari setiap kehidupan kami sungguh mengucap syukur. Dan secara khusus petang hari ini kami juga berdoa untuk GKJW Peniwen ini ya Bapa, dalam setiap program kerjanya, dalam setiap program yang dilakukannya, baik itu mulai dari segi peribadahan, program pembangunan dan juga program-program penunjang yang lain, kiranya boleh berjalan dengan lancar ya Bapa. Terlebih lagi terhadap pelayanan diakonia ya Bapa, kiranya Engkau memampukan kami semua untuk merealisasikan setiap program itu sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir bagi mereka yang sakit. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu menyertai mereka dan tidak pernah meninggalkan saudara-saudara kami yang sakit ya Bapa. Kiranya melalui makanan, minuman, setiap obat-obatan yang mereka konsumsi dan juga aktivitas yang dilakukan, biarlah itu menjadi sumber kesehatan yang berasal dari Engkau ya Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang menempuh studi pendidikan, baik di bangku sekolah maupun perkuliahan ya Bapa. Kiranya apapun yang mereka lalui saat ini, meskipun sekolah masih dilakukan secara online, kiranya itu tidak mengurangi semangat mereka untuk terus belajar, sehingga apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka pelajari dalam prosesnya itu bisa menjadi bekal bagi mereka meraih masa depannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam pergumulan apapun itu ya Bapa. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan solusi, memberikan alternatif yang akan dipakai sebagai solusi ya Bapa. Kami yakin dan percaya melalui pergumulan itu Engkau mendewasakan saudara-saudara kami. Kami yakin dan percaya melalui pergumulan yang hadir dalam setiap pergumulan kami, Engkau mendewasakan iman kami ya Bapa. Dan terkhusus untuk saudara-saudara kami yang sedang mencari pasangan hidup, kiranya Engkau menyertai perjalanannya, prosesnya mencari pasangan yang sepadan. Kiranya mereka mampu menemukan pasangan yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga melalui hadirnya pasangan yang sepadan itu, mereka bisa saling menumbuhkan baik dalam iman maupun dalam hal yang lain ya Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa rencana-Mu sungguh indah dalam kehidupan kami. Ya Bapa, kami pasrahkan, kami serahkan seluruh doa dan pergumulan kami ini ke dalam tangan-Mu yang kudus ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu, saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Kita ambil saat teduh sejenak dan kita satukan hati untuk terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa Tuhan kita menyertai kita semua saat ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin.